Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sebelumnya nih, apa sih manfaat dari pembelajaran sinus dan kosinus ini? Nah, manfaatnya yaitu kita dapat mengukur kemiringan jalan, dan kita juga dapat menghitung ketinggian suatu objek seperti gunung, pohon, gedung, dan sebagainya. Untuk kompetensi dasar dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk kompetensi dasarnya bisa kita lihat bersama-sama. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat membuktikan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus perkalian sinus dan kosinus dengan tepat. Selain itu, peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan benar. Sebelum masuk dalam materi, marilah kita perhatikan permasalahan berikut ini, yaitu seorang anak berdiri di depan menara dengan jarak 4 meter. Di antara anak dan menara terdapat sebuah pohon. Jarak pandang anak dan ujung pohon membentuk sudut 25 derajat. Antara anak dan menara terbentuk sudut 65 derajat. Maka berapakah jumlah dan selisih sinus kosinus antara anak ke pohon dan anak ke menara? Untuk menjawab persoalan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada peta konsep terdapat rumus-rumus trigonometri mengenai jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Terdapat 4 rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangin B. Yang kedua, sin A dikurangin sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangin B. Untuk yang ketiga, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangin B. Dan untuk yang terakhir, yaitu cos A dikurangin cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangin B. Sebelum kita membahas tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus perkalian dari sinus dan kosinus dua sudut. Mengapa kita harus mengetahui perkalian sinus dan kosinus terlebih dahulu? Karena untuk kegiatan pembelajaran kali ini menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, kita akan membutuhkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Untuk rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus bisa kita lihat sebagai berikut. Kita akan buktikan untuk rumus yang pertama yaitu jumlah sinus, di mana sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangin B. Langkah pertama, kita misalkan alfa ditambah beta sama dengan A dan alfa dikurangin beta sama dengan B. Dengan menggunakan eliminasi, kita bisa jumlahkan dan mengurangi alfa ditambah beta sama dengan A, alfa dikurangin beta sama dengan B. Yang apabila kita jumlahkan, kita akan mendapatkan nilai alfa yaitu setengah A ditambah B. Dan bila kita selisihkan, kita akan mendapatkan nilai beta yaitu setengah A dikurangin B. Selanjutnya, kedua persamaan tersebut kita substitusikan ke dalam rumus perkalian, sehingga mendapatkan 2 sin A ditambah B per 2 kali cos A dikurangin B per 2 sama dengan sin A ditambah sin B. Sehingga terbukti bahwa sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B
dikali cos setengah A dikurangi B merupakan rumus jumlah selisih sinus. Untuk rumus yang kedua, ketiga, dan keempat, caranya hampir sama dengan rumus yang pertama, yaitu tadi kita sudah misalkan alfa ditambah beta sama dengan A dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Dan kita dapatkan nilai alfa yaitu setengah A ditambah B dan nilai beta yaitu setengah A dikurangin B. Sehingga untuk rumus selisih sinus yaitu kita dapatkan sin A dikurangin sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangin B. Untuk rumus jumlah kosinus kita dapatkan cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangin B. Dan untuk rumus selisih kosinus kita dapatkan cos A dikurangin cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangin B. Kemudian di sini terdapat contoh soal, yaitu saat terjadi gempa bumi, sebuah tiang listrik roboh dan menimpa sebuah gedung sehingga membentuk sudut 105 derajat dan sudut 15 derajat dengan tanah. Hitunglah jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut yang membentuk oleh tiang listrik dengan gedung dan tiang listrik dengan tanah. Kemudian untuk menjawab persoalan tersebut, yang pertama yaitu menentukan jumlah sinus dengan menggunakan rumus jumlah sinus. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa sudut A bernilai 105 derajat dan nilai sudut B yaitu 15 derajat. Maka dapat kita hitung sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah 105 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah 105 derajat dikurangin 15 derajat. Sehingga kita dapatkan 2 sin 60 derajat dikali cos 45 derajat. Dari sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 dan cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Kita mendapatkan hasil yaitu setengah akar 6 untuk jumlah sinus. Kemudian untuk selisih sinus yaitu sin 105 derajat dikurangin sin 15 derajat. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 2 cos 60 derajat dikali sin 45 derajat, di mana cos 60 derajat itu setengah dan sin 45 derajat itu setengah akar 2, sehingga kita mendapatkan hasil setengah akar 2 untuk selisih sinus. Kemudian untuk jumlah kosinus yaitu cos 105 derajat dikurangin cos 15 derajat, kita akan mendapatkan hasil 2 cos 60 derajat dikali cos 45 derajat, di mana cos 60 derajat itu setengah dan cos 45 derajat itu setengah akar 2, sehingga mendapatkan hasil untuk jumlah kosinus yaitu setengah akar 2. Dan yang terakhir yaitu kita menentukan selisih kosinus, di mana cos 105 derajat dikurangin cos 15 derajat. Kita akan mendapatkan hasil 2 sin 60 derajat dikali sin 45 derajat, di mana sin 60 derajat itu setengah akar 3 dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Kita dapatkan hasil untuk selisih kosinus yaitu setengah akar 6. Kemudian di sini juga terdapat soal latihan untuk adik-adik agar adik-adik dapat memperdalam materi mengenai jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Saya rasa kita cukupkan pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.